1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermengerti teknis. Iya. Nah, hari ini kita membuat pelajaran yang baru, hal yang baru. Mau tahu nggak mau buat apa? Tahu ya. Nah, kita mau membahas proyek. Proyeknya sebelumnya anak ibu sudah tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan? Tahu? Nah, anak ibu ada yang tahu nggak apa dampak sampah pada lingkungan? Iya, akan menjadi banjir tersumbat. Ya, tepuk tangan. Nah, kita akan membuat proyek P5 tentang sampah nol. Sampah nol dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Oke, gaya hidup berkelanjutan anak ibu. Perhatikan layarnya ya. Nah, gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang bertujuan untuk kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan sumber daya alam, produksi dan konsumsi, sehingga pengelolaan limbah yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Prinsip utama gaya hidup berkelanjutan adalah mengurangi jejak ekologis, menghemat sumber daya, dan mendukung sistem yang dapat terus berlangsung dalam jangka panjang. Ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan energi dan air, meminimalkan produksi sampah melalui daur ulang dan penggunaan kembali, memilih produk yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam, menerapkan pola makan yang sehat dan ramah lingkungan, mendukung ekonomi lokal dan bisnis yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, gaya hidup berkelanjutan adalah tentang membuat pilihan yang baik antara manusia dan alam untuk keberlangsungan kehidupan masa yang akan datang. Ya. Nah, proyek P5 kita pada hari ini ada 2 dimensi. Yang pertama, dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada dimensi bergotong royong. Nah, ada 2 dimensinya ya. Lagi, dimensi pertama yaitu dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak terhadap alam, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Tujuannya agar senantiasa anak ibu membiasakan diri berperilaku ramah lingkungan. Nah, dimensi yang kedua tadi bergotong royong. Bergotong royong itu elemennya kolaborasi, yaitu anak ibu bisa bekerja sama, berdiskusi, koordinasi. Nah, itu tadi kalau dia bergotong royong elemennya ya. Subpenilaian pada proyek P5 kita pada hari ini yaitu berkeadaban, musyawarah, dan toleransi.
Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, sampah B3 adalah 3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun.
Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Nah, itu tadi anak ibu. Ya, udah kita amati bersama-sama video tentang dampak alam pada lingkungan ya. Nah, sesuai dengan hasil observasi dan kuesioner yang sudah dilakukan, masalah utamanya adalah tentang pengelolaan sampah. Dari itu kita buat proyek kelima pada hari ini, membuat tong sampah organik dan organik, sehingga anak ibu senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Kalau sampahnya organik dibuang ke tempat sampah yang organik, kalau sampahnya non organik dibuang ke tong sampah yang non organik. Oke anak ibu, semangat ya. Kita akan buat proyek kelimanya. Bagaimana menilai sistem pengelolaan sampah di sekitar sekolah saat ini, Bu Ella? Ada upaya pengelolaan sampah, tapi masih kurang efektif. Ini sampah apa yang paling banyak ditemukan di sekitar sekolah kita ini? Sampah organik, contohnya seperti daun, sama makanan, dan lain-lain. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat sekitar sekolah tentang pengurangan produksi sampah kita? Itu tinggi. Beberapa sudah sadar, tapi belum konsisten. Seberapa besar tantangan dalam menerapkan program sampah nol di lingkungan sekolah? Cukup besar, ada beberapa hambatan, tapi bisa diatasi. Apakah ada program pengelolaan sampah yang sudah berjalan? Tapi belum efektif. Bagaimana cara Anda membuang sampah sehari-hari di lingkungan sekolah? Hanya membuang sampah di tempat sampah tanpa memilah. Apakah Bu Dila sudah pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang pengelolaan sampah di sekolah? Ya, sekali. Jenis sampah apa yang paling sering Bu Dila hasilkan di sekolah? Sampah kertas, lembar kerja, tisu, dan lain-lain. Seberapa sering Bu Dila melihat tempat sampah di sekitar lingkungan sekolah? Cukup sering, tetapi jumlahnya terbatas. Apakah Bu Dila terlibat dalam program pengurangan sampah atau daur ulang di sekolah? Ya, tetapi kadang-kadang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baik Bu, jadi permintaan masukannya ya. Jadi setelah saya lihat tadi sangat bermanfaat Bu, karena dalam sampah ini kan banyak sekali yang timbul penyakit atau kemana. Jadi dengan adanya program Ibu ini, harapannya nanti kan kedepannya jadi lebih baik lagi dan tetap semangat Bu untuk menjalankan program yang Ibu buat ini. Terima kasih ya Bapak atas masukannya. Sama-sama Bu. Adakah saran dari Bapak? Ya, harapannya Bu, Ibu tetap semangat lagi. Kalau bisa, jangan hanya di kelas ini aja. Kalau bisa di kelas 1, kelas-kelas yang lainnya lah untuk menerapkan sampah. Karena yang kita tahu ini sampah berserakan di mana-mana tanpa kita suruh anak-anak itu kan nggak peduli. Nah, mungkin dengan program Ibu ini harapannya itu tadi bisa membuat semangat anak-anak untuk tetap itu dengan sampah. Masih apa masukan